Halo teman-teman, perkenalkan saya Ivy dan saya adalah mahasiswa Malaysia yang kuliah di FKG UGM Yogyakarta. Wes lama nggak ngomong seperti gitu ya. Kerana akhir ini saya sangat sibuk dengan kuliah dan seperti teman-teman bisa lihat ya, saya udah pakai bracket, saya udah potong rambut dan saya udah putus pacar ya. Ya, itu hal cerita yang untuk hari yang lainnya. Untuk video kali ini saya pengen sharing ini pengalaman saya selama beberapa bulan ini di Jogja ya. Ini walaupun saya nggak ke YouTube tetapi saya bilang kehidupan saya di Indonesia itu menarik banget kerana itu aktivitas saya itu emang penuh dan di sini begitu banyak acara aktivitas sehingga saya menikmati kehidupan saya di sini sehingga saya nggak ada waktu saya udah pas-pasan udah kuliah sehingga kalau mau nge-YouTube saya sangat sibuk. Akhirnya saya ambil kesempatan hari ini untuk bikin video ini dan sharing dengan teman-temannya. Sebelum saya pulang ke Jogja ya, itu mula-mula saya fikir kan saya udah 1 tahun 3 bulan di Malaysia ya. Ya pasti teman-teman saya udah pada lulus jadi dokter gigi. Nah tinggal saya dan beberapa teman dari angkatan saya. Saya fikir saya pasti harus dapat teman baru. Nah, teman baru itu dari siapa? Dari kakak tingkatan dan juga adik tingkatan. Itu kalau kamu udah lama gak kembali ke kuliah, itu pasti perasaannya kayak gitu deh. Oh, teman saya udah gak ada. Itu temannya gimana? Ya udah cari teman baru. Dan itu kalau orang Indonesia ya, itu karena ramah banget. Itu walaupun saya sangat malu, saya cuman hanya hai. Nah, teman-teman Indonesia udah diajak ngobrol, diajak ngomong, itu sumpah deh, kalau di Indonesia itu hal yang paling gampang itu adalah make new friends, cari teman baru. Jadi dulu ya sebelum saya pulang ke Malaysia, saya itu tipe malu-malu kalau ada apa gak berani minta tolong, gak berani ngomong. Nah pas saya kembali ke sini saya fikir saya harus lebih inisiatif, saya harus lebih open, make new friends gitulah. Jadi semua cerita itu dimulai dengan hai, itu udah ngajak ngobrol, itu kayaknya langsung kenal gitu. Itu gak usah malu-malu, oh ya hari ini hujan ya, oh ya besok hujan ya. Enggak bicara tentang cuaca lagi, tapi langsung ngobrol. Percaya deh, saya gak tahu kenapa saya gak begitu lebih awal ya. Itu saya merasa sumpah itu adik tingkatan saya itu orang mereka itu luar biasa enak banget untuk ngobrol, untuk nongkrong dan mereka sangat-sangat helpful dengan saya ya. Itu saya merasa itu salah satu pros kuliah di Indonesia. Kalau di kampus itu orangnya, itu mahasiswanya itu sangat ramah, sangat membantu. Itu saya nggak bisa bayang apakah ada tempat yang lebih bagus daripada ini. Sumpah itu kondusif banget. Jadi enak ya balik ke Indonesia, dapat banyak teman Indonesia ya. Tapi walaupun saya udah lama di sini 6 tahun lah, minus 1 tahun pulang ke Malaysia, ada satu hal yang saya masih gak bisa mengerti, yaitu kenapa ya orang Indonesia, orang Jogja ya, wah itu ramah banget. Yaitu selamat siang, apakah yang bisa dibantu? Mohon kesabarannya ge. Tetapi pas masuk mobil, pas naik motor, itu sumpah bar banget. Bar banget. Ya, saya nggak mengerti ya, itu orangnya begitu ramah, tapi pas menyetir itu baba banget. Itu pas saya naik Goka ya, itu ya, itu pengemudinya, itu drivernya, itu langsung naik marah. Kok bisa memotong kayak gini? Ya kok gak ada sinyal. Saya lagi di belakang, saya lagi diam. Akhirnya saya bilang, Mas, kenapa ya orang Indonesia itu ramah, tapi pas menyetir barba ya, itu masnya bilang, iya kayak gini, kok bisa gini gitu. Masnya udah marah-marah gitu ya. Itu mungkin teman Indonesia bisa menjawab itu kenapa bisa begitu ya. Itu sumpah lucu banget deh. Dan lagi satu ya, saya mendapati orang Indonesia ada 4 tipe iya. Nah, ada tipe iya yang biasa. Ya, kalau dijawab ada enggak? Ya, kamu jawab iya.
Tetapi misalnya ada gosip ya, dan kamu mau konfirmasi gosip itu, nah kamu bilang, iya. Nah kayak gitu, saya kasih contoh ya. Misalnya, lah dia lagi selingkuh sama Bu Retno toh. Iya, nah caranya jawab iya gitu, itu kayaknya mau konfirmasi gitu, benar-benar konfirmasi gitu. Dan iya ketiga, pas kamu dipaksa menjawab, tetapi kamu gak pengen menjawab, kamu bilangnya, iya. Gitu, kayak kesel gitu. Dan iya keempat, pas kamu mau bilang sama-sama, tetapi kamu malah bilang iya. Itu misalnya saya bilang, terima kasih. Iya, nah itu artinya sama-sama, tetapi dalam bentuk iya. Nah, kita udah tahu 4 jenis iya ya di Indonesia. Nanti kita revisi lagi ya, biar gak lupa. Kan akhir ini saya sibuk kuliah ya, jadi hari ini saya barusan pulang dari acara BKGN, Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Nah, di mana kampus saya, FKG UGM, kita ada konsultasi online buat warga se-Indonesia. Nah, guys, saya nggak tahu kenapa ya kalian itu lucu banget. Kami terima ada banyak pertanyaan yang aneh. Itu bikin kami ngakak sendiri gitu. Oke, itu mitos-mitos di Indonesia sekaligus saya bongkarin di sini, saya menafikan di sini ya. Tadi ada seseorang yang bilang ke kami bahwa dia minum obat penumbuh gigi. Guys, di dunia ini gak ada teknologi, gak ada obat untuk menumbuh lagi giginya. Kalau gigi kamu tumbuh terus, itu namanya tikus. Ya, hanya tikus itu giginya tumbuh terus, tapi manusia kita hanya ada gigi kecil sama gigi dewasa. Nah, kalau gigi dewasa kamu udah dicabut, ya udah kamu tidak akan ditumbuh giginya, makanya dijaga giginya dengan baik-baik. Dan yang paling saya sering dengar di Indonesia itu, apakah cabut gigi akan bikin buta? Nah, guys, itu mungkin kalian nggak tahu ya. Di muka ada 3 cabang syaraf. Nah, kayaknya gini. Nah, ini untuk mata, ini untuk rahang atas dan muka sini, dan ini untuk rahang bawah. Kamu bayangkan ya, cabut gigi atas itu palingnya efek di sini. Itu gak mungkin sampai di mata bikin syaraf mata sehingga buta. Jadi guys, kalau kalian gak sempat ikut tahun ini, dan saya tahu kalian enggak, karena itu tadi yang tanya itu jarang sebenarnya ya. Tadi itu sesuatu opportunity, itu yang peluang yang sangat bagus, karena di mana dosen saya ya, itu sebagai spesialis, sebagai dokter gigi yang berpengalaman, mau mengambil waktu untuk membuka konsultasi. Nah, kalian bisa tanya lewat WA, tanya apa aja yang kalian pengen tanya, dan kalian selalu tanya di komentar saya. Di sini ada kesempatan dijawab spesialis, tapi kalian malah gak ikut. Tetapi it's okay, gak apa-apa. Nanti tahun depan kalian ikut lagi BKGN ya guys, ingat-ingat. Nah, pas saya di Indonesia ya, ada banyak hal yang aneh dan lucu terjadi pada saya ya. Salah satu pas saya pakai itu aplikasi untuk pesan mobil ya. Nah, pas itu drivernya nyampai, dia jemput saya. Nah, mulai ngobrol, oh mbaknya asli mana, tinggal di mana, Nah, tiba-tiba masnya bilang, oh bisa minta nomor telepon nggak? Itu saya nggak ngeh sih, itu saya kurang suka, itu langsung minta telepon untuk alasan apapun. Tapi saya pikir ya udah, saya kasih dan saya blok. Saya tahu cowok kayak gini ya, dikasih handphone, dia langsung cek, dia langsung telepon. Apakah telepon yang dikasih benar? Nah, setelah dia cek, saya langsung blok. Nah, setelah itu dia telepon, HP-nya saya emang ringing. Nah, dia bilang, oh, kalau saya minta nomor telepon kamu, pacar kamu nggak marah ya? Saya nggak pikir banyak sih, soalnya saya lagi main handphone ya. Saya bilang, saya nggak ada pacar kok. Nah, gini, dia ingat saya open for dating, open untuk pacaran. Jadi makanya dia tanya gitu. Sebenarnya saya sebagai cewek ya, itu saya bisa bilang kebanyakan cewek, mayoritas
kurang seneng kalau ada cowok yang bilang kayak gitu. Itu kayaknya testing the water, tapi dengan cara yang kasar. Itu kayaknya nyoba-nyoba cek apakah dia punya pacar itu. Tapi cara ini kurang sopan deh. Walaupun saya udah tahu ya, tapi saya tetap bilang saya gak punya pacar. Soalnya kalau teman-teman cewek saya lain, mereka akan bilang, oh saya udah punya pacar. Tapi saya gak akan bilang gitu untuk menolaknya, karena saya merasa kalau saya bilang gitu, dia bukan menghormati saya, tetapi dia menghormati cowok lain supaya back off, supaya mundur gitu. Jadi saya harus kasih tahu dia, walaupun saya nggak punya pacar, tapi saya nggak minat kamu. Itu kamu bayangkan ya, saya naik mobilnya nggak sampai 2 menit, udah diminta nomor teleponnya. Waduh, itu. Jadi itu the worst pengalaman yang paling jelek pas saya naik itu mobil di Indonesia. Biasanya aman, biasanya nyaman, tapi kali ini the worst, man. Dan minggu lalu ya, saya selesai nongkrong dengan teman. Oke, naik motor pulang ya. Nah, pas sampai perempatan Monjali Ring Road, di sana itu kan masih hujan, jadi malamnya juga gelap. Nah, saya lihat itu motor di depan saya ya. Nah, nih motornya nih, dia lagi di antara mau jalan motor atau jalan mobil. Saya dulu ya pernah lihat itu si Pak, dia lagi lihat mau kiri kanan, akhirnya dia ke kiri, dia pakai motor ke kiri. Tetapi ya saya lihat kok motor ini lurus terus sih. Nah, pas motornya udah sampai divider temboknya, itu dia gak berhenti, jadi saya langsung ngehon, langsung ping gitu. Akhirnya motornya gini, dan saya kaget soalnya motor saya kan di belakang, dia motornya ke sini, dan saya bayangkan. Jadi itu seperti movie, tetapi saya udah terlalu kaget. Saya langsung stop di tepi. Saya mau membantunya. Untung ada beberapa pak, mereka juga berhenti di belakang saya dan mereka mengangkat motornya ke tepi dan mengangkat baknya ke tepi. Ya wes aman. Tapi pas itu ya, itu gelap banget. Sampai itu motornya terus datang ya. Wah, itu serem banget guys. Soalnya terlalu gelap. Itu kalau baknya di tengah jalan itu bisa ditabrak loh. Nah, pas itu saya kebetulan HP saya habis baterai. Dan saya ini lagi mood panik gitu. Gak ada baterai. Saya harus gimana? Kenapa saya di sini? Apa yang saya bisa lakukan gitu? Nah, itu perasaan Mas dan Pak yang berhenti bersama saya. Karena setelah mereka angkat baknya duduk di tepi jalan, mereka udah bingung mau apain. Nah, saya di sana, call ambulance. Dan mereka tanya saya, apakah punya nomor satpam? HP saya kan udah mati baterai, dan saya bilang ya udah Google aja itu nomor satgas, bukan satpam sih, satgas atau apa ya, itu di sini pakai apa ya, pokoknya call somebody, datang tolong gitu. Dan saya bilang, tanya saya apa, saya bukan asli Indonesia sih. Dan ini ya saya pikir, waduh, ini saya sumpah menyesal gak nge-charge baterai. Nah, pas di dalam rumah sakit kampus saya ada satu list, ini nomor ambulans, nomor satgas, nomor siapa, pokoknya siapa datang membantu gitu. Nah, akhirnya ada sekelompok masnya datang juga. Mereka juga bingung, mereka kayaknya datang lihat, oh ya mbak ini cedera kayak gini, kayaknya apa ya, itu datang lihat-lihat aja. Dan saya, karena saya satu-satunya mungkin profesi terkait kedokteran ya, medis ya, jadi saya harus rally mereka ya, jadi saya harus memimpin mereka harus apain. Dan saya bilang ke mas, okay, kita harus call ambulance. Dan masnya bilang, ambulance dari mana? Dan saya pikir, mungkin Monjali Sarjito mungkin paling dekat ya. Nah, jadi saya bilang, call Sarjito. Dan mereka bilang, nomor Sarjito dia berapa? Nah, saya langsung pakai HP mereka, saya langsung Google, saya langsung call gitu. Baknya itu cederanya untungnya bukan fatal, dan dia kayaknya cedera di sini, bibirnya sama terkena giginya. Nah, kalau saya sebagai koas kedokteran gigi, saya hanya bisa menyenangkan dia, dan saya juga satu-satunya cewek di sana. Jadi saya bilang ke mbak,
it's okay, semua akan okay, nanti akan dirawat doktor, akan dijahit gitu. Nah, kalian pasti fikir ya, kenapa saya nggak seperti apa ya, Grey's Anatomy atau medical drama ya, itu ada apa-apa langsung turun padang, langsung jahit, langsung surgery di warung itu ya. Nah, teman-teman, itu kan posisi saya di Jalan Monjali, bukan Pulau Monjali. Jadi ada ketentuannya dalam kedokteran, kalau di dekat kamu ada orang yang lebih berkompetensi, makanya kamu gak boleh melakukan tindakan medis apa-apa. Nah, kan saya kan bukan jauh di pulau terpencil di mana itu pas malam, pas gelap, kamu itu bisa lihat bintang begitu banyak sehingga kamu gak bisa hitung bintangnya. Nah, makanya di Jogja kan masih bisa hitung bintangnya ya. Jadi itu patokannya untuk saya tidak melakukan tindakan. Jadi saya hanya menyenangkan itu mbaknya supaya santai. Nah, akhirnya ambulansnya datang, itu juga lama sekali. Itu akhirnya dijemput. Setelah itu ya, saya menjanjikan diri harus selalu charge HP saya. Harus selalu bawa power bank. Karena siapa tahu ya, kalau ada hal yang begini berlaku, saya nggak ada HP, call for help, saya nggak ada HP buat nyalain biar orang tahu, oh sini ada orang, jangan terlalu cepat ya gitu. Jadi guys, itu pelajaran dari hal ini. Kalau pas hujan, itu jangan terlalu cepat. Nah, itu kami tanya ke mbak itu sih, oh ternyata dia asli Banyumas. Jadi mungkin mbaknya nggak tahu ya, itu jalan di Jogja kayak gimana. Dan hari itu sumpah emang gelap banget guys. Jadi hati-hati di jalan. Ya, mungkin celoteh dan sharing saya sampai sini. Kalau teman-teman ada pengalaman yang serupa atau sharing cerita juga bisa komentar. Dan guys, ini karena saya mau kerja lulus ya, jadi ujian saya bulan Januari, jadi sekarang saya juga harus fokus perkuliahan, fokus ke pelajaran saya. Jadi maaf guys, ini akhir-akhir ini saya akan jarang upload YouTube. Tapi setelah saya lulus, saya janji saya akan kembali lagi karena ada teman-teman yang juga DM saya, juga komentar, Ivy kemana, lama gak jumpa, wes suwe orang upload video ya guys, mohon maaf guys, ini saya lagi sibuk kuliah. Saya tahu kalian rindu saya, tapi ya nonton balik video saya diulang-ulang lagi. Ya, sampai sini kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini.